identitas masyarakat. Dengarkan. Kita harus saling menghargai perbedaan agar terciptanya kedamaian dan dalam kehidupan. Tentu tetap seorang menginginkan kedamaian dalam hidupnya. Nah, kita semua ingin hidup penuh kedamaian. Walaupun di sana ada perbedaan, kita tetap berdamai. Bila tidak damai, tentu akan muncul sikap saling menjatuhkan dan menghujat antara satu dengan yang lainnya. Maka kita akan menghujat satu dengan yang lainnya karena satu tujuan itu tidak sama. Maka kalian akan saling menjatuhkan. Sekarang Ibu akan membacakan penjelasan berikut. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Namun, kenyataannya, di rumah dan di lingkungan tempat kita tinggal dan sekolah sering mengalami perbedaan pendapat, bahkan menimbulkan perselisihan. Nah, kita di rumah, di sekolah, di masyarakat itu seringnya timbulnya perselisihan. Agar perselisihan tidak terjadi, maka kita harus saling menghargai, hormat menghormati. Nah, itu. Setiap hari kita bertemu dengan dan berinteraksi dengan orang lain, memiliki perbedaan, bahkan dengan orang tua saudara kita juga. Kita memiliki perbedaan, apalagi sama-sama teman, perbedaan suku, perbedaan kulit misalnya, itu juga bisa menimbulkan perselisihan, perbedaan. Maka dari itu kita harus saling menghargai. Perbedaan identitas tersebut diantaranya perbedaan fisik. Fisik tahu fisik? Badan kita ini, perbedaan fisik, badan. Nah, sudah itu perbedaan agama. Nah, misalnya yang satunya beragama Kristen, yang satunya beragama Islam. Itu adalah merupakan satu perbedaan sifat juga. Misalnya yang satu sifatnya pemalu, yang satu sifatnya keras. Maka untuk menyatukan yang keras dengan yang pemalu itu sangat sulit. Makanya kita harus adanya pembelajaran tentang menghargai identitas tadi. Dan juga latar belakang ekonomi keluarga juga salah satu perbedaan. Contohnya ada yang miskin dan yang kaya. Bagaimana supaya kita bersatu? Maka kita perlunya menghargai perbedaan tersebut. Dan juga menimbulkan perselisihan. Sekarang Ibu membacakan sebuah cerita. Itu mencerita belajar bersama. Hari itu Aisyah menunggu temannya Maria datang. Teman sekelasnya itu berjanji akan datang ke rumahnya untuk belajar bersama. Tak lama Maria pun tiba. Aisyah katanya, "Maaf ya, lama menunggu. Aku baru pulang dari gereja." Kata siapa? Kata siapa? Aisyah. Maria. Kata Maria, kan Maria baru pulang dari gereja. Tidak apa-apa. Ayo masuk, jawab Aisyah. Hari semakin siang dan azan sholat asar pun berkumandang. Aisyah pun berkata kepada Maria, "Maria, aku sholat dulu ya." Pamit Aisyah kepada Maria. "Tunggu sebentar, Aisyah. Setengah jam lagi. Ya, besok kan kita ujian. Kita belajar dahulu," pinta Maria. Nah, Maria tidak mengasihkan Aisyah untuk melaksanakan sholat karena waktu sholat masih ada setengah jam. Jika sudah waktunya sholat, aku akan diajarkan. Ayah dan ibu harus mendahulukan kewajiban. Kita harus
kita harus ingat bersyukur kepada Tuhan. Jelas Aisyah agak kesal kepada Maria. Oh ya, maafkan aku Aisyah, tadi aku juga datang terlambat karena ke gereja dahulu. Kamu sudah menghormatiku, aku pun harus menghormatimu. Nah, itu kata siapa? Kata Maria. Maria kan sholat dulu, sembahyang dulu, ke gereja, terus baru ke rumah Aisyah. Aisyah menunggu di rumah karena si Maria ini terlambat karena dia sholat dulu. Berarti si Maria ini melaksanakan kewajibannya dulu, lalu dia belajar. Kata Maria, Aisyah ada apa? Mengapa belum salat? Tanya ibu kepada Aisyah. Tidak apa-apa Bu, hanya salah paham kecil, kata Aisyah. Maafkan tante, tadi aku minta Aisyah menunda salat setengah jam. Besok kan ujian, aku ingin menuntaskan belajarnya dahulu, katanya itu. Jadi Maria tadi menjelaskan seperti itu. Oh, itu coba dengan Maria dan Aisyah. Jika kita ingin mendapatkan nilai bagus, memang kita harus melaksanakan selalu belajar. Namun yang perlu kalian ingat, kalian memiliki kewajiban utama, yaitu kepada Tuhan, menjalankan perintahnya sebagai rasa syukur, kata ibu. Nah, sebelum kita belajar, misalnya kita belajar yang sudah isya atau sudah maghrib, maka kita wajib melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat baru kita belajar. Walaupun besok harinya kita mau melaksanakan ujian, kenapa kita harus sholat? Karena itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia terdiri dari beragam agama. Semuanya punya tempat, waktu, dan cara beribadah yang berbeda. Kita harus saling menghormati, tidak boleh saling mengejek dan melarang temannya berbeda agama untuk beribadah. Agama itu pilihan dan kepercayaan masing-masing, kata Ibu. Nah, jadi kita melaksanakan agama kita itu adalah pilihan hidup kita. Maka kita wajib melaksanakan kewajiban tersebut. Aisyah dan Maria pun mengangguk. Ini rasa kesal Aisyah sudah hilang dan Maria pun meminta maaf kembali. Sudah Maria, tidak apa-apa, maafkan aku tadi sempat kesal, kata Aisyah sambil tersenyum kembali kepada Maria. Nah, begitu rasanya tenang dan damai bila ada rasa kesal dan marah, bukan? Tanya Ibunda Aisyah. Jadi intinya kita harus melaksanakan kewajiban sebelum melaksanakan belajar tadi. Nah itu, kita juga harus menghargai teman kita yang beda agama. Karena kalau misal perselisihan atau perbedaan itu tidak kita hargai, maka terjadilah perkelahian atau mengejek satu sama lain. Sekarang Ibu bertanya. Jawab ya, Nana. Apa yang dilakukan Maria di rumah Aisyah? Belajar bersama. Iya, belajar bersama. Mengapa Aisyah tidak mau mengikuti permintaan Maria? Karena mendahului kewajiban. Karena Aisyah mendahului kewajibannya sebelum dia belajar bersama Maria. Kewajiban apa yang diingatkan Ibu kepada Aisyah dan Maria? Menghargai perbedaan agama. Hargai perbedaan agama antara keduanya, antara Aisyah dan Maria. Sekarang teman-teman kalian mau bertanya. Sekarang Ibu suruh Ican tanya kepada teman-temannya dari pelajaran yang kita pelajari tadi. Silakan. Teman-teman, aku ingin bertanya sesuatu. Apa nama rumah ibadah umat Kristen? Gereja. Silakan duduk bisa. Sekarang anak Ibu Bilal Karami mau bertanya kepada teman-temannya lagi. Teman-teman, saya mau bertanya, apa nama rumah ibadah umat Islam? Silakan duduk. Nah, tempat ibadah umat Islam itu namanya
kita ada pemalu, udahlah dia pemalu. Jangan kita sibuk-sibukkan. Dan tuh kalau dia keras hatinya, bagaimana supaya melembutkan hatinya? Itu kita harus punya cara. Yang jelasnya intinya kita harus menghargai perbedaan. Dan sampai di situ anak-anak, waktunya istirahat. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.